Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Baik, insyaallah pada salat نتدبر ونحاول أن نفهم سورة الكافرون. سورة الكافرون انتهينا من سورة النصر والآن مع سورة الكافرون. سورة الكافرون هذه مكية وهي 6 آيات. 6 آيات. Dia ada 6 ayat. Sumiyat suratul kafirun atau surat al-kafirun, dinamakan surat al-kafirun karena Allah Ta'ala amara nabiyyahu Muhammadan bi an yukhatibal kafirin bi annahu la ya'budu ma ya'budu min al-islam wa al-kafir. Jadi dinamakan surat al-kafirun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala amara nabiyyahu, memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi an yukhatibal kafirin, agar nabi ini menyampaikan kepada kafir bahwasanya la ya'budu ma ya'budu, beliau tidak akan pernah mengibadahi apa yang diibadahi oleh mereka, yaitu dari berhala-berhala ya. Dengan anggapannya qul ya ayyuhal kafirun. Baik, ini kenapa disebut surah al-kafirun? Karena memanggil, menghitabi orang-orang kafir. Oke, munasabatuha lima qablaha. Apa korelasi dengan surat ini dengan surat sebelumnya? Amarallahu nabiyyahu fi surati as-sabiqah bi ikhlasil ibadati lillahi wahdahu la syarika lah. Wa fi hadhihi surah surat at-tauhid wal bara'ati min asy-syirki tasrihun bistiqlal ibadatihi min ibadatihi fa la ya'budu illa rabbah. Oke, di surat Al-Kautsar, surat sebelumnya ya, itu isinya adalah apa? Ikhlasul ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Itu di ayat apa? Wasalli li rabbika, wasalli li rabbika wan ada kata li rabbika, artinya ikhlas hanya karena Allah. Maka di surat ini itu isinya adalah bara'ah, artinya bukti dari keikhlasan itu adalah al-bara', gitu ya, berlepas diri dari yang namanya sekutu, berlepas diri dari mensekutukan Allah. Sekaligus juga tasrihun bistiqlali ibadati an ibadati kufar, sekaligus juga pernyataan bahwasanya Rasulullah SAW ibadahnya tidak sama dengan ibadahnya orang kafir. Jadi dari satu sisi berlepas diri dari yang disembah oleh kafir Quraisy, sekaligus juga menunjukkan perbedaan secara tegas ya, ibadah mereka tidak sah. Artinya fahuwa la ya'budu illa rabbah wa la ya'budu ma ya'budu min awthan wasnam wa balagha fi dhalika faqarrarahu mu'akkadan man tahayya anna lahu dinahu wa lahu dinahu. Diwakil anna lahu dinahu wa lahu dinahu. Jadi di surat ini sampai diulang, ditaukid gitu ya.
diulang di tauhid. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud. Terus wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud. Artinya secara zahir ayat memang pengulangan, terutama wala antum 'abidun ma a'bud, wala antum 'abidun ma a'bud. Kalau yang satunya la a'budu ma ta'budun, kemudian wa ma ana 'abidun ma 'abadtum, wala ana 'abidun ma 'abadtum. Rasanya mirip-mirip ya. Oke. Kemudian fadilah dari surah ini. Fadluha thabata fi sahih Muslim an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bi hadhihi surah wa bi qul huwallahu ahad fi rak'atay at-tawaf. Jadi ketika dua rakaat tawaf itu beliau membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Biasanya kalau habis tawaf kemudian sholat dua rakaat di mana? Di dekat maqam Ibrahim. Maka di sini kemudian sholat dua rakaat, kemudian nasrab ma zamzam. Itu biasanya begitu ya. Habis tawaf dua rakaat, habis itu kemudian minum air Zamzam. Doakan semoga bisa umrah, bisa haji, kita semuanya. Ya, di dua rakaat tawaf Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Muslim ayat dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qara'a bihima fi rak'atay al-fajr. Jadi rak'atay at-tawaf. Ini rak'atay al-fajr. Maksudnya al-fajr apa? Dua rakaat sebelum subuh, sebelum fajr, sebelum salat subuh. Jadi ini bacaan Nabi adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian ini ada Warwa Abdul Qasim At-Tabrani an Jabalah bin Harithah wa Abu Zaid bin Harithah idza awaita ila firashika faqra qul ya ayyuhal kafirun hatta tamurra bi akhiriha fa innaha bara'atun min asy-syirk. Ini hadis riwayat Tabrani dari Jabalah bin Harithah, ini saudara dari Zaid bin Harithah. Beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Idza awaita ila firashika." Antum sudah siap di ranjang di tempat tidur antum, maka bacalah Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa? Fa innaha bara'atun minasy-syirk. Karena surat ini adalah berisi tentang bara'ah, berlepas diri dari yang namanya syirik. Membebaskan diri dari kesyirikan. Intinya Rasulullah SAW dalam riwayat tadi itu membaca surat ini dan Qul huwallahu ahad di rakaat tawaf, rakaat sebelum subuh. Tambahin lagi warakaataini ba'dal maghrib. Jadi nanti mendapatkan ulang. Dua rakaat ba'dal maghrib, dua rakaat witir ya. Yang terakhir maghrib tadi. Ya, ba'dal maghrib, setelah maghrib. Kemudian witir juga sama. Rakaat 1, 2. Kalau ini ya, kalau 3 rakaat sekaligus itu 2, 3 itu adalah baca Al-Kafirun dan Qul huwallahu. Kalau rakaat pertama Sabbih isma rabbikal a'la. Sebab nuzulnya, sebab turunnya surat ini.
Dalam riwayat At-Tabrani, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan anna Quraisyan da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an yu'tuhu ma fa yakun ajna rajulin min orang Quraisy mengajak Nabi SAW ya, mengundang untuk diberi harta sehingga Nabi menjadi orang yang paling kaya di Makkah. Wa yuzawwijuhu ma arada min nisa. Wa yuzawwijuhu ma arada min nisa. Dinikahkan dengan siapa yang mau, yang beliau mau dari wanita Makkah. Wa qalu hadza laka ya Muhammad wa takuf an syatmi alihatina. Pokoknya ini semua spesial untukmu, tapi berhenti dari mencela Tuhan. Wala tadkurha bisu, jangan menyebutkan keburukan. Fa illam taf'al, kalau engkau tidak mau, fa'bud alihatina sanatan, engkau menyembah kami 1 tahun. Qala hatta amru ma ya'tiyani min rabbi, hatta amru ma ya'tini min rabbi, sampai aku menunggu apa yang datang dari Rabbku. Fa anzalallahu qul ya ayyuhal kafirun, maka turunlah surah Al-Kafirun sampai akhir surah. Dalam riwayat yang lain, ini baik sekali riwayatnya. Intinya di situ ada negosiasi tentang ketuhanan. Jadi orang melakukan itu berat. Intinya mereka supaya Nabi berhenti menyebut-nyebut tentang Tuhan mereka, karena itu hanya cuma berhala terbuat dari batu. Ini kan tidak masuk akal sekali. La yasma' wa la yatakallam, kaifa yanfa', tidak mendengar, tidak bicara, apalagi tidak bisa membela dirinya. Bagaimana bisa bermanfaat bagi manusia? Wala yadu, la yanfa' wala yadu, ya bermanfaat tidak bisa, memberi mudarat juga tidak bisa, malah dia yang kena mudarat. Kama hadatha ma'a Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika dirusak ya, yang kecil-kecil kita bal fa'alahu kabiruhum hadha. Tapi ayat itu begini, yang melakukan yang besar lah, mereka bingung. Jadi ibu bisa. Akhirnya, kalau nggak bisa kenapa kamu sumpah melindungi diri sendiri tidak bisa. Oke. Jadi mereka bernegosiasi setahun kamu menyembah Tuhan, terus engkau menyembah Tuhan. Kalau misalnya nanti ternyata Tuhan yang betul, ya kita ikut. Kalau Tuhan kami yang betul, kamu yang ikut. Jadi terjadi seperti itu. Di riwayat Abu Hatim tadi, Al-Walid bin Mughirah ketemu Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Muttalib, Umayyah bin Khalaf. Lalu maqal ta'bud ma na'bud wa na'bud ma ta'bud wa nashtarik nahnu anta bi amrina kulli. Jadi singkat ismi. Ya kita bareng-bareng aja lah, Tuhan kita barengan aja. Menyembah Tuhanku, kamu menyembah Tuhan kami. Kita nashtarik nahnu anta bi amrina kulli. Oke. Jadi bersekutu dalam banyak hal. Semua urusanmu urusanku, urusan kami urusanmu.
Tuhan kami Tuhanmu, Tuhanmu Tuhan kami. Nah, gitu. Ini kata walaupun beliau menyebut khalaf asal wa'il asal al-muqtalib, maka semua ayat qul ya ayyuhal kafirun. Baik, itu di antara detail sabab nuzul. Baik, kita masuk di surat Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Ay qul ya ayyuhan nabi li kuffari Quraisy. Ya ayyuhal kafirun. Jadi dari ungkapan beliau ini kita bisa mengambil kesimpulan begitu tegasnya itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil mereka sebagai orang kafir. Jadi qul ya ayyuhal kafir. Jadi ini sebagai apa? Sebagai pelajaran buat kita bahwa memang ada jarak, ada batas, ada pemisah antara orang Muslim dan orang kafir. Dan sekaligus juga sebagai bantahan juga kita menyebut orang kafir atau memberikan julukan orang kafir selama dia mau tidak Muslim, nggak masalah. Karena mau dihaluskan, namanya buat eufemisme, penghalusan. Jadi bukan kafir, tapi non Muslim. Masalahnya kita kan nggak pernah manggil orang kafir di sini, kita kan nggak pernah. Ini dalam konteks akidah. Jadi nggak perlu khawatir kalau dibilang kafir itu biasa aja. Artinya dalam artian bukan dalam rangka untuk kemudian menyakiti orang, bukan dalam rangka untuk kemudian haknya tidak dipenuhi. Selama ini kan seolah kalau kita bilang kafir itu terus kemudian kita mau matiin dia, itu kan seolah kita mau kerasin dia, kita brutal ke dia. Tapi ya, ini cuma penegasan dalam akidah. Jadi menyebut orang kafir ya nggak masalah. Yang penting kita tidak menyakiti. Idealnya kan kita baik sama mereka. Dan baik mana? Kita sama mereka atau mereka sama kita? Nah, lebih baik mana? Kita ke mereka atau mereka ke kita? Nah, yang lebih baik kita ke mereka atau mereka ke kita? Dalam hal ke kita. Balik, kita ke mereka atau lebih baik ke mereka? Dalam hal apa? Dalam kebaikannya nih. Dimanapun kalau negara Muslim, biasanya orang kafir itu aman. Ya kan? Kita ke mereka kan? Dalam hal seperti itu aman. Tapi kalau orang Islam di negara mereka mengkhawatirkan. Tapi kalau orang kafir atau negara Islam hampir mayoritas aman. Di Indonesia aman kan? Ya cuma dibesar-besarin aja. Mayoritas aman. Yang bikin repot itu mereka sendiri. Sudah rusak hubungan. Ya masa satu komplek orang Kristen cuma 2 mau bangun gereja. Nanti bisa bayangkan kan? Penduduknya 500. Orang Kristennya cuma 2. Terus mau bangun tempat ibadah, kira-kira gimana? Masa di gereja gede, terus yang benar cuma 2 biji, itu gimana rasanya? Nah, dia tidak fokus. Mereka maksa. Tadi peraturan kan, terus ternyata lebih kemudian Menteri Agama membuat seperti itu. Nanti ada menteri ini. Tapi itu pun juga dicuekin. Jadi sebenarnya bangun tempat ibadah itu masalah, ya kan? Itu bagian kebebasan mereka. Kita nggak bisa membatasi kebebasan mereka. Cuma harus proporsional.
Bisa satu kampung semuanya muslim, satu orang Kristen. Kita dibangun ibadah terus kita gede. Nggak logis. Ibadahnya seminggu sekali. Nah, kemudian seminggu sekali lagi. Padahal juga menguntungkan mereka kan. Artinya menguntungkan dalam artian kalau dibikin buat ibadah nanti dananya kan juga butuh bulan ya. Beda dengan orang Islam, kan mayoritas. Kalau bikin masjid di mana-mana ya terserah dia. Walaupun sebenarnya nggak pas masjid banyak-banyak kayak gini masjid gini. Terus musola saja. Aku masjid 2000 jam. Idealnya begitu. Tapi memang zaman dulu dengan sekarang beda ya. Kalau zaman dulu mungkin rumah nggak sepadat. Bayangin rumah kayak gini, rumah padat ini. Padat sekali kan? Ya kan di kampung. Di kampung satu rumah halaman 100 meter, 100 meter. Kalau di Sumbawa ya. Masih banyak kan? Kalau di sini kan enggak. Rumah 120 meter, 10 meter. Kata bibi saya waktu rumahmu yang nempel-nempel itu ya gitu. Karena aneh gitu, rumah kok nempel satu tangga itu aneh, kampung itu aneh. Baik, kembali. Jadi kul ya ayyuhal kafirun. Jadi ini sebuah penegasan. Jadi mengatakan kalian kafir, ini muslim. Sebuah penegasan. Tapi sekali lagi bukan dalam rangka untuk kemudian mendiskreditkan, memojokkan dalam zalim kepada mereka, tidak. Ini dalam tataran akidah, gitu ya. Kalau dalam amalan baik sekali, nggak boleh menzalimi orang walaupun dia orang kan. Jual beli tipu aja dia, nggak boleh tipu aja. Sebenarnya pernah dengar ini. Hah? Kalau orang kafir di jalan didempetin aja pokoknya. Itu kan dalam konteksnya. Itu kan terdiskriminasi. Iya, itu harus tahu konteksnya. Konteksnya apa? Nabi mengatakan begitu, kan itu kafir harbi. Apa itu harbi? Yang memerangi. Ya, antum orang memerangi kita, datang ke kita kok kita baikin ngapain gitu? Harus tunjukkan kekuatan kita. Itu kalau ada kafir mau perang gitu. Iya, bukan mau perang, memang udah perang. Kalau dia mau perang, artinya harbi juga itu. Mau memerangi. Pojokin pas lagi. Iya, dempetin. Yahudi itu dempetin. Jangan kasih jalan dia. Itu pas lagi zaman perang berarti. Iya. Jadi konteks hadis Nabi itu harus dipahami. Jangan berarti kalau ketemu orang Kristen ini pojokin aja ya. Udah mungkin. Senggol lah. Ya, harus paham ya. Jadi konteks hadis itu penting. Kayak hadis Nabi itu. Jangan kalian menghadap kiblat. Kalau buat air besar, buat air kecil, jangan membelakangi. Tapi menghadaplah ke timur, menghadaplah ke barat. Itu harus paham konteksnya. Konteksnya Nabi di Madinah. Jangan antum pahami dengan Indonesia beda, bingung antum. Ya, ke barat itu ke timur, akan sama saja. Nah, karena itu berpikir konteks Indonesia. Konteksnya Nabi saat petanya di Madinah dan Makkah ya beda. Justru menghadap kiblatnya antara menghadap dan membelakang utara selatan. Paham ya? Nah, itulah pentingnya konteks hadis. Jadi dia mengucapkan itu kenapa? Dan dalam memahami hadis terus begitu. Misalnya Nabi apa? Mendoakan ada sahabat, ada yang bilang itu mengatakan orang munafik, minum dengan tangan kiri atau makan dengan kiri. Nabi bilang, kul biyami, minum dengan kanan. Apa kata dia? Ma'astati, la astati. Apa kata Nabi? Las atau
tangannya keple, tangannya keple, tau keple ya? Belum kan? Belum. Sampai mati nggak jadi pakai. Karena dia bilang nggak mampu gitu ya. Oh, padahal mampu. Padahal mampu. Nggak doa aja. Iya. Jadi Nabi itu jarang doain orang jelek itu jarang. Tapi sebagai terapi kejut, shock terapi, supaya sahabat begini. Nabi itu jarang doain orang jelek, jarang. Nah, ini itu karena apa? Kesombongan. Makanya nanti di Riyadhus Shalihin itu masuk dalam bab al-kibr, tentang sombong. Jadi di hadapan Rasulullah, di hadapan Rasulullah, maka harus tawar, merendahkan diri. Samina. Tapi orang ini ya sudah jawab Nabi, kamu nggak akan pernah mampu. Gitu ya. Sekali lagi, qul ya ayyuhal kafirun, sebagai tegas penegasan dari Nabi bahwasanya mereka adalah orang kafir, orang muslim. Kemudian la a'budu ma ta'budu, ay la a'budu 'ala al-itlaq ma ta'buduna min al-asnam wal awthan, wa lastu a'budu alihatakum bi ayyati hal. Ya. Tapi sebelum masuk di situ, Syekh Muhammad Zuhaili mengatakan wal ayatu tashmalu kulla kafirin 'ala wajhil ardh. Jadi al-kafirun tadi ingin menjelaskan bahwasanya ini muwajjah, ini diarahkan kepada kulla kafir, tashmal kulla kafir, semua orang kafir. Karena orang kafir itu millatun wahidah, tapi bermacam-macam. Ada orang Nasara, ada orang Yahudi, ada orang musyrik, ada orang Majusi. Kalau sekarang lebih luas lagi, ada orang Budi, Hindi, ada orang Hindu, ada orang Konghucu, Kristen, Nasara, ada orang Bahai, ada orang Syiah. Syiah kafir apa enggak? Kafir. Kafir. Iya. Sebagian mengatakan kafir, sebagian tidak. Karena mereka Masuk golongan. masih sebagian paling lemah karena mereka mencela sahabat, sementara Allah ridha kepada mereka, maka itulah yang membuat mereka dikatakan kafir. Karena seolah mengambil ayat-ayat yang mana Allah menyatakan Allah ridha kepada mereka. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Tidak mungkin Allah ridha kepada mereka kemudian dicabut ridhonya. Aneh. Maka jika mereka tidak ridha kepada sahabat, berarti dia tidak ridha dengan ayat Allah ridha. Oke ya. Hati-hati di barat sini. Hati-hati ya. Dia memutar balikkan sejarah. Antum kalau dekat sama siapa bahaya sekali. Bahasanya manis, lembut orang. Saya sudah pernah ketemu. Tapi itu saya nggak ketemu lagi. Bahaya sekali. Nanti antum dikasih kitabnya. Ini betul begini soal itu. Kalau kita nggak menguasai, alurnya ke bawah arus. Kalau kita udah kokoh baru boleh ada permainan. Nanti kita bisa mengkanter, membalik. Tapi kalau belum bisa, nanti bawa arus. Adat alwi kan? Adat alwi kalau kita nggak tahu. Kalau dari nada-nadanya sih, iya. Nada-nadanya ya. Cuma kita kan nggak tahu pasti.
yang sulis atau berkoris ada. Belum pada lahirnya. Oh, ya Ada tahu dia. Iya. Saya pada tahu. Cuma dengan itu mirip-mirip ya. Karena ini kan sangat cinta dengan Nabi sampai ke keturunannya. Artinya sekarang kadang-kadang belum bisa. Yang ketemu orang Arab di pesantren anak Nabi. Habib. Yang Budwin dia sama namanya Habib. Habib. Oh, ada tahu itu. Kalau Habib berarti sejati dia masuk. Cuma mereka nggak sama dengan Habibnya. Sampai. Oke, kembali ya. Jadi al-kafirun di sini umum. Ashmal kulla kafir ala wajhil ardh. Semua orang kafir. Tambah satu lagi wa faidatu kalimatu kun annahu sallallahu alaihi wasallam kana ma'munan bil rifqi wal lin fi jami'il umur wa mukhatabatin nas bil wajh ahsan. Falamma kana al-khitab huna ghalidan arada raf'an haraj anhu wa bayanun annahu ma'murun bil kalam la annahu dzakarahu min indi nafsi. Ya. Jadi Nabi SAW biasanya itu kalau berdakwah itu birrifqi wal lin. Nabi itu kalau berdakwah dengan penuh dengan keramahan dan penuh. Tapi kalau ngajak itu mesti birrifqi wal lin. Itu jadi umur, tidak hanya kata-kata. Dalam sikapnya juga lembut, ramah. Tapi dalam hal ini, karena dalam masalah akidah, maka beliau tegas. Qul ya ayyuhal kafirun. Tegas itu. Di falamma kana al-khitab huna ghalidan arada Allah rabbul haraj. Ini faedahnya. Jadi ini sebuah ketegasan. Kembali ke tadi ya, menegaskan. Jadi tingkat permintaan kul. Yang kedua, di sini ada perintah kul, ucapkan. Berarti bukan datang dari pribadi Nabi, tapi adalah wahyu dari Allah. Ayat annahu ma'mur. Nabi ini ma'mur, bukan ma'mur, tapi ma'mur bil hamzah. Sama dengan unta Nabi. Qaswa ya. Ketika hijrah ke Madinah, kan naik onta tuh. Sahabat lomba-lomba itu jadi tuan rumahnya. Ya kan? Pintu dibuka. Oh, makanan hidangan tamu itu digelar semua. Itu dibuka semua. Rasulullah rumah kita. Jadi Nabi itu datang ke Madinah ke tempat. Semua ingin jadi tuan rumah. Apa kata Nabi? Biarkan dia. Biarkan si onta itu. Kenapa? Li'annahu ma'mur. Karena onta ini makmur. Artinya tidak bergerak sendiri. Ada yang menunjukin, ada yang mengarahkan, ada yang memerintah. Jadi innaha ma'mur. Ada yang nyuruh dia. Iya, dari amal. Jadi yang atur dia, jangan kalian semua berhenti di rumah-rumah kalian. Biar nanti dia berhenti berdiskusi. Berhenti di rumah siapa? Kaya. Bukan orang kaya, orang biasa. Jadi di mana Abu Ayyub Al-Ansari. Itu makna makmur. Nah, sama dengan Nabi di sini. Nabi SAW diperintahkan Allah untuk mengatakan kul. Demikian maksud beliau diperintah. Laisa bi inti nafsi. La annahu dzakarahu bi inti nafsi.
langsung penegasan dari Allah supaya Rasulullah SAW menyampaikan ya ayyuhal kafirun. Oke. Lanjut ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Di mufradat al-ru'yah ni. Babul hayy. Fa inna la tadkhul illa ala mudhari dan istiqbal. Jadi kalau ada la bertemu dengan fi'il mudhari, la masuk ke dalam fi'il mudhari, maka tidak ada makna baginya kecuali makna istiqbal. Kan mudhari itu kan yadullu ala al-hal wal istiqbal. Tapi kalau didahului dengan la nanti dengan la itu lil istiqbal. Artinya saya tidak akan mengibadahi, saya tidak akan beribadah. Ma ta'budu, apa yang kalian ibadahi. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. La a'budu fil mustaqbal ma ta'buduna minal asnam. La a'budu ma ta'budun. Jadi aku tidak akan mengibadahi apa yang kalian ibadahi sekarang ini. Jadi ini sebuah pernyataan bara'ah dari Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ada wara' dan berwara'. Dalam seperti ini harus betul-betul berwara'. La ilaha illallah. La ilaha. Menafikan. Bara'ah. Bebaskan diri dari namanya menyembah apa yang disembah orang kafir. La a'budu ma ta'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu. Ay walastum antum ma dumtum 'ala syirkikum wa kufrikum 'abidina Allah alladhi a'budu. Fa huwa Allah wahdahu la syarika lahu. Dan tidaklah kalian akan beribadah atau mengibadahi apa yang aku ibadahi, dalam tanda kutip, selama kalian adalah orang kafir, selama kalian adalah orang musyrik. Jadi madumtum ala syirkikum wa kufrikum. Di walastum antum madumtum ala syirkikum wa kufrikum abidina Allah alladhi a'budu. Jadi kalau kalian tetap dalam kekafiran kalian, kalian tetap dalam kesyirikan kalian, maka kalian tidak akan mengibadahi apa atau siapa yang aku ibadahi. Bahwa Allah wahdahu la syarika, maka dia adalah Allah yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Jadi sekali ini penegasan dari Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Syawaba mengatakan wahatanil ayatani tadullani ala ikhtilaf al-ma'bud. Nabi SAW ya'budu Allah wahdah wa hum ya'buduna al-asnam wal-awthan wal-andad wal-syufa'a. Jadi dua ayat ini menegaskan tentang ikhtilaf al-ma'bud. Al-ikhtilaf al-ma'bud. Makanya nanti ayat 45 itu terkait apa? Jadi kalau 2-3 ini terkait yang diibadahi, al-ma'bud, al-ikhtilaf fil ma'bud. Kita ini berbeda, Tuhan kita berbeda. Ini makna 2-3 ya.
karena tafsir seperti ini supaya yang berulang itu jangan semata-mata mengulang. Artinya yang ini punya makna, yang ini juga punya makna. Walaupun ada yang mengatakan ahli tafsir ya mentauhidkan itu kan apa gitu ya. Tapi kalau punya makna lebih itu lebih baik. Ahli tafsir sudah menyampaikan begitu. Itu berarti ini ya. Tadi kita sampaikan ayat 23 sama 45. Secara zahir itu maknanya sama. Makanya kalau mazhab yang pertama mengambil itu tikrar. Tujuannya apa? Tauhid untuk menegaskan. Berarti ngomong saya ini perjaka, gitu kan? Saya ini betul-betul jomblo, kan? Diulang-ulang, maknanya sama saja kan? Betul laki kosong. Oke. Jadi supaya punya makna yang lebih, tidak semata-mata mentauhidkan, tidak semata-mata ditakkid, maka dia maknai ayat 2 dan 3 itu terkait al-ikhtilaf fil ma'bud, dengan perbedaan yang diibadahi. Jadi aku tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi, dan kalian juga tidak akan beribadah kepada apa atau siapa yang aku ibadah. Selamat kalian dalam kesyirikan, selamat kalian dalam kufur, Ramadhan ma'ala kufrikum yakin. Jadi bahasanya seperti itu. Selamat kalian dalam kekufuran kesyirikan. Kalau masih begitu ya tidak bakal nyembah apa yang aku sembah, siapa yang aku sembah. Wa khulasatul ma'na la af'alu fil mustaqbal ma tatlubuna minni min ibadati ila alihatikum wa la antum fa'ilun fil mustaqbal ma atlubu minkum ibadati ila. Di kesimpulannya, saya tidak akan pernah melakukan di masa depan yang akan datang apa yang kalian tuntut dariku untuk mengibadahi Quran kami. Dan kalian juga sama, tidak akan beribadah di waktu yang akan datang selama kamu masih musyrik, kafir, dengan apa yang kau tuntut dari kalian, yaitu beribadah kepada Tuhan. Ya, itu makna ayat 2 dan 3. Sekarang ayat yang keempat dan kelima. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu. Jadi ayat kedua apa? La a'budu. Kalau di sini ayat keempat wala ana 'abid. Nah, di situ ada fi'il, sementara yang ayat keempat adalah isim fa'il. Jadi fi'il mudhari' kalau di ayat keempat isim fa'il. Ini menunjukkan bahwa isim fa'il itu mirip dengan fi'il mudhari'. Dari sisi apa? Ya'mal amala fi'il mudhari'. Ya'mal amala fi'li. Gitu. Ada di alfiah itu. Dan ingat habis paruhnya saja. Kafilihi ismu fa'ilin fil amali. Kafilihi ismu fa'ilin fil amali. Nah, itu termasuk apa? Kafilihi ismu fa'ilin fil amali. Ini termasuk apa? Nanti coba dicek. Kafilihi ismu fa'ilin fil amali. Ini kan dhamir ya.
seperti fiilnya. Nya-nya kembali ke mana? Ini khabar muqaddam. Ini mubtada mu'akhar. Iku koyok fi'ile. Ismu fa'il, isim fa'il, fil amali dalam amal. Namanya apa? Kembali kepada isim yang setelah. Nah, unik kan? Tapi emang boleh gitu. Iya, dalam bed syair boleh. Tapi dalam omongan sehari-hari yang penting kan jelas. Ketan. Kalau jauh yang bikin pancing. Tapi kalau dempetan begitu ketan. Tapi ini semua fa'ilin fil amali. Artinya nya itu kan setelah disebutin barangnya ya. Sebutin orangnya, barangnya. Tapi ini sebutin domainnya justru sebelum. Tapi ini seperti fiilnya. Ismu fa'il, isim fa'il, fil amali dalam beramal. Ini termasuk nanti apa? Beti. Wala yajuzu tidak bin nakirah. Ka inda zaidin namiro. Nah itu ya di bab ibtida, bab mubtada. Ya itu maksud isim mubtada ya berupa isim nakir. Wala yajuzu tidak bin nakirah. Malam yufid ayat. Malam yufid ka inda zaidin namiro. Alfian itu pendek-pendek tapi penjelasannya memuanjang kalau lebar. Kalau bahasa syarat Ibnu Akil saja sudah lebih dia pakai Awdahul Masari lebih luas lagi ya mual kita ya ungkapan capek itu ya baca ikhtilaf nahwu gitu. Kalau baca matan jurnya mesti setenang namanya juga apa namanya sungai tenang. Iya maksudnya tenang, nggak ada istilah nggak ada apa. Maksudnya kalau baca jurumnya itu masih tenang. Tapi kalau udah baca Ibnu Akil, Alfiyah, boleh bergejolak. Namanya lautan yang bergejolak. Kalau ada lautan tenang, lautan tenang. Tenang lebih bahaya. Hah? Tenang lebih bahaya. Kalem belt. Tenang lebih bahaya. Iya, kalau tenang lebih bahaya. Waktu itu bergejolak. Ini sudah pernah naik kapal sih. Apa nih? Mobilnya gimana? Hah? Bergejolak aja. Seru. Ini kalau baca naku yang gede-gede, kata ini begini, kata itu begini. Ini boleh, ini boleh. Oh, semuanya boleh. Kayak madhab dan fikih. Oke, wala ana abidun. Jadi tadi la a'budu kalau sini wala ana abid. Wala ana abidun dan tidaklah aku abidun akan beribadah ma'abatun kepada apa yang kalian ibadah. Tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud dan tidaklah kalian akan beribadah dengan apa yang aku ibadah. Ay wala a'budu ibadatakum. Nah, kalau tadi kan apa? Al-ikhtilaf fil ma'bud. Di 2 3 tadi 2 dan 3 ya. Al-ikhtilaf fil ma'bud. Kalau 4 5 ikhtilaf fil ibadah. Maksudnya apa? Toriko ibadah. Ya, fil ibadah. Jadi masalah untuk ibadahnya, suluk untuk ibadahnya itu berbeda.
kamu beribadah kepada Allah alal wajhil ladzi yuhibbu wa yarda. Kalau aku beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah cintai, sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Al-wajh alladzi yuhibbuhu wa yarda. Law antum la taqtaduna bi awamirillah wa syaihi fi ibadatihi. Kalau antum tidak mengikuti perintah Allah, tidak mengikuti syariatnya dalam beribadah. Bal qad ikhtara'tum syai'an min tilqai anfusikum. Kalian membuat sesuatu yang kalian buat sendiri. Membuat sesuatu yang kalian buat sendiri. Artinya ya cara ibadah orang Hindu kan dari mana ya? Orang itu ikhtirah. Itu bedanya ya. Kalau tadi 23 fil ma'bud yang disembah siapa? Kalau orang kafir disembah apa? Allah yang disembah oleh yang diibadahi oleh orang Muslim. Kalau orang kafir yang disembah siapa? Yang diibadahi siapa? Orang Konghucu, kemudian dari Kuan In, Konghucu, Kuan In. Jadi buat sendiri. Yang nyembah Dewa Dewi, perang Dewa Dewi. Iya. Apalagi orang Bharatayuda, orang Ramayana, mana ceritanya? Hadir. Iya. Jadi dewa-dewa itu saling memihak sendiri, kayak perang sendiri. Nah ini gimana sih? Dewa. Saling perang ini gimana? Dewa bencana. Dewa Indra, Wisnu. Siwa. Antum pernah tahu? Tidak ada mereka. Mahabharata. Arab saya ya. Oh, Kalau kita di Jawa ya udah biasa. Karena cerita wayang semua. Kalau diwayangkan kan Ramayana sama Mahabharata, kulitnya keren. Nonton kalau cuma wayang-wayangan dulu dah gitu. Nah, kalau dulu kan belum kan udah ikut Ya, nggak serame dulu. gitu ya. Oh dia tuh 363 di Sunda ya Dulu. Sekarang udah jarang. saya kalau ada acara begitu senangnya makan meremo. Kalau meremo itu kalau ada keramaian ada yang jualnya namanya meremo. Biasanya harganya lebih mahal. Namanya meremo. Menjawab meremo. Baik. Jadi ayat 45 adalah terkait bagaimana beribadah. Thariqah fil ibadah. Jadi perbedaannya adalah perbedaan dalam cara beribadah. Orang kafir itu aneh. Jadi mereka itu ketika haji, ketika tawaf itu Quryana. Jadi tawafnya itu tidak pakai Wajib. Panjang itu. Panjang. Ya, Bulat. Aneh kan? Kenapa? Dalam bahasa mereka kami kembali dengan suci seperti bayi yang lahir. La thawba la libasa. Tidak ada apapun dunia yang menempel di mereka. Jadi bersih. Itu kayak orang-orang senyuman, gayanya kayak gitu lah. Apa kita ini? Mau laki mau cewek gitu. Iya semuanya. Katanya kalau cewek kadang-kadang malam hari supaya nggak terlalu banyak orang. Aneh kan? Itulah cara ibadah mereka. Jadi buat nanti ada dibedakan antara apa namanya yang ayat itu ini untuk Tuhan, ini untuk siapa? Amalidah ya, Amalidah.
Hada lillahi bisa'mihi, ini untuk Allah menurut mereka. Tapi selalu yang Allah itu di sesuatu yang tidak ini, tidak lebih baik mengalami itu. Ya seperti itu pada Pak Ibu dan nanti mempersembahkan sesajen buah-buahan di hadapan terhadap para, terus nanti ada sendirian ya kan. Qadimat alaikum maitatu wat jamu wal muslimin wa muslimin nabihi baik. Ada yang ngomong lebih alhamdulillah ya jalan itu nabi lebih ada orang berbihi baik tidak disembelih ini orang kafir. Jangan sampai lah ya. Itu kalau misalnya nanti ada orang rumahmu ini nggak benar ini, harus disembelihin ayam ini. Tadi ayam yang warnanya hitam, ada kita pekat. Ini kalau mau jawab, hitam itu Iran cemani, ayam cemani. Ya, ada cemani ya? Ya, yang cemani ya. Itu hitam. Daging. Saya nggak tahu saya. Enggak ada daging. Kulitnya Terus enak katanya udah. udah. Udah punya ilmu. Orang Banten. Ada Banten ya. Parah orang Banten. Banyak kulit. Itu menurut Banten kan? Apa jauh? Jauh. Kalau di Bandung. Jadi Berguru. dibeli itu. Ayam rumah, cari ayam ini, sendiri dalamnya. Masya Mana? Allah. Nah itu keyakinan orang-orang Konghucu, orang Cina. Ya, ini bisa. Baik, jadi kalau ayat tadi katakan yang harus istilah berbeda dari muslim. Jadi pandangan ahli tafsir terkait perbedaan 23 tempat. Sebagian mengatakan itu tikrar, itu pengulangan. Tujuan pengulangan apa? Ditakid supaya lebih kukuh lah. Saya mau makan. Yang mengatakan antum lapar. Jika tidak kenal kufar akan uji bau dia. Jadi mazhab kedua ini tikrar. Tujuannya apa? Takkid, untuk mengukuhkan, untuk menegaskan. Tujuannya apa? Untuk memotong, memangkas ketomaan orang kafir agar Nabi ini menjawab atau memenuhi kemauan. Ya, ini ya. Jadi ya, itu pengulangan ya. Ditakkid penguatan ya. Tujuannya apa? Untuk diqat'i atma'i al-kuffar an yujiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi diqat'i atma'i al-kuffar. Atma'i itu spesial. Artinya harapannya biar pupus, nggak ada harapan sama sekali. Makanya juga sampai buat, maka redaksinya sedikit berbeda. Wala ana abidun ma abadtu, wala antum abidun ma a'bud. Dan dalam kita harus hati-hati. Itu kemudian lakum dinukum waliyadin, ay lakum syirkukum aw kufrukum waliyadini wa huwa tauhid wal ikhlas al Islam. Jadi bagi kalian kesyirikan kalian, kekufuran kalian, dan bagiku agamaku dan tauhid dan keikhlasan dan keislaman. Fadinukum alladhi wal isyraq lakum
la yatajawazukum ilayya wa dinil ladzi huwa at-tauhid maqsun alayya la yatajawazuni. Jadi bagi kalian agama kalian, bagiku agama. Ini bukan dalam artian apa seolah-olah adalah bagian yang masing-masing gitu ya. Sampai dengan agama kalian, saya dengan agama saya. Bukan berarti benar memutus yang namanya dakwah. Ini tindakan pembiaran. Tetap harus ada yang dakwah, tetap harus ada nasyur tauhid, menyebarkan tauhid. Supaya apa? Semua mereka tahu bagaimana titik kesalahan mereka. Dia harus ditunjukkan tauhid itu lebih tinggi, tauhid itu lebih akhlak. Islam harus ya'lu alaihi wala yu'la alaihi. Itu harus ditunjukkan. Tugasnya agama kita inilah yang benar. Jadi bukan berarti kemudian sudahlah agama kalian urus sendiri, agamaku aku urus sendiri, tapi tanpa dakwah, tanpa macam-macam. Ini yang pertama ya. Inilah dihukum wajibnya dan satu sisi adalah penegasan, berbeda. Sisi yang lain adalah tadi kesedihan kalian, agama kami Islam adalah Islam. Kemudian ada makna berikutnya adalah din di sini maknanya adalah al-jaza. Bagaimana maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Aku baca begitu banget. Itu din di sini maknanya adalah jaza. Jadi din itu namanya al-jaza. Tidak jauh dari kata dain. Apa dain lah? Hutang. Ibaratnya Allah ini ketika memerintahkan hambanya untuk menjalankan syariatnya, ya, menjalankan agamanya, pasti Allah akan balas. Seolah-olah tuh pemahamannya seperti itu. Hutang harus dibayar dari dilunasi. Begitu juga kalau antum berbuat kebaikan, Allah pasti akan lunasi. Seolah-olah seperti itu, pasti dibalas. Jangan khawatir. Jadi lakum dinukum waliyadin. Artinya bagi kalian balasan kalian karena kekufuran dan kesyirikan kalian. Dan bagi kami, karena kami berislam, maka pasti di Islam kami ada balasan kebaikan. Lakum jazau dinikum waliyad jazau dini. Wakil ad-din atau ibadah. Din juga bisa berarti ibadah juga. Ini bisa bermakna jaza, bisa bermakna ibadah kalian. Ibadah itu jangan campur. Itu ada sinkretisme. Sinkretisme itu terkenal dari India. India itu paling ini gurunya guru sinkretisme itu India. Dulu kerajaan Islam kan lumayan berkuasa ya. Tapi supaya ukur, supaya nyatu, ini butuh sinkretisme. Sinkretisme itu penggabungan, penyampuran antara Islam dan Hindu. Sik, atau sik atau apa itu? Sik. Ini kalau udah pulang India aneh, itu campuran, campur. Islamnya itu mengkhawatirkan. Bercampur dengan itu. Kenapa di istrinya itu orang Hindu, suaminya Muslim, aja siapa? Asoka. Saya nggak ngerti masalahnya. Tapi dari ceritanya itu rajanya ini Siliwangi mungkin. Siliwangi itu Iya kan? enggak.
Muslim pula Zat. Bukan muslim. Bukan Zat, istrinya baru yang muslim, apa namanya? Yang muslim istrinya itu kan? Itu orang Sunda, kita orang Sunda. Ada yang nggak santai. Nah, istrinya itu baru muslim. Kalau Kalau perempuan yang Jawa, sana tuh anaknya. iya anaknya yang muslim dia. Pak tuh beritahu dari orang Sunda gimana? Kan sering nonton. Baca sejarah, jejaknya dong, sejarah Sunda. Gimana? Karena Emang Sunda deh. ya mana orang Musliman nggak Sunda itu. Kian Santang. Punya apa namanya ini? Kalau TNI di provinsi apa namanya? Apa? Kalau TNI di provinsi Nontonnya si Pangdam Siliwangi. Subuta dari Gua Hatu. Itu mah cerita anak kecil. Sembung. Jaka Sembung. Dapat pinjam, jaga sembuh. Ayah Kamandanu. Nanti mau lebih lagi kemana? Nonton Zat. Ada di film. Dengarnya Ya, dari sana Kamandanu. ya. Itu dari kita kecil. Dulu kita dengerin di radio. Zaman kita kan radio sangat sedikit. Di satu kampung dengerin radio cerita Arya Kamandan. Ada Brahma Kumbara. Karena dulu hiburan nggak ada. Yang agak murah itu ya radio. Jadi kita harus dulu yang Lamping itu apa? Gunung Merapi. Gunung Merapi. Nah, itu kita sekolah dinia itu. Jadi sebelum asar, habis sholat asar kita lari ketemu untuk dengerin malamnya itu biar update gitu. Karena zaman dulu suka jarang pengulangan, nggak keulang. Kalau kelewat itu udah, misalnya bukan main itu. Mau update. Ya zaman dulu. Sekarang campur baur. Kita ini banyak mitos, banyak apa legenda, banyak aneh-aneh. Jadi makanya pada penakut. Orang Mesir nggak bakal lihat gitu ketawa tuh, ketawa. Kenapa tuh nggak berani kalah? Ada apaan? Bingung dia kan? Orang Mesir, orang Saudi. Nggak tahu. Ya enggak lah. Nggak tahu soalnya. Enggak kayak gitu. Nggak tahu. Takutnya gara-gara tontonan. Sugestinya tuh yang Jadi aku lihat imajinasinya kayak aneh-aneh gitu. Ada kuntilan, ada suster ngesot, genderuwo, ada banaspati, ada buaya jadi-jadian. Itu yang bikin aku takut. Berapa yang rusak, ilmu yang tidak mendidik ya begitu. itu jin tadi. Jin Yang menyerupai. Ya, imajinasi kita. Nyatanya orang Saudi nggak pernah ada jin jadi apa, buaya jadi nggak pernah lihat. Kuntilanak juga nggak pernah tahu. Kalau memang itu ada, kenapa orang-orang nggak lihat kok kita ini? Karena kita kental dengan itu tadi. Jadi itu belum hilang ketika Islam dan masih itu kita. Kadang-kadang nakut-nakutin anak itu, jangan buat situ banyak genderuwo gitu. Nah, itu nggak betul, itu tidak punya. Oke ya, lakum dinukum waliy. Kalian dan aku agama. Ayat ini walaysa as-suratu mansukhatan bi ayatil kitab. Ayat ini dinasakh dengan ayat perang. Wal muhaqqiqun ala annahu la nasakh. Muhaqqiq orang yang mentahqiq tidak ada nasakh. Nasakh tidak ada. Artinya ayat ini sebagai tahdid. Dari muradu at-tahdid. Jadi maksud ayat ini adalah tahdid. Seperti surat Fussilat ayat 40, i'malu ma syi'tum. Faman syaa'a falyu'min. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau iman ya silakan. Yang mau kafir juga silakan, bukan nanti dibebasin, udah karepmu, bukan.
pilih tadi. Jadi lakum dinukum waliyadin bukan semata-mata ini ya, apa istilahnya, menyerahkan semuanya, bukan, tapi tadi untuk apa? Memberikan ini. Kalau kalian begini bahasanya begini, kalau kalian begitu bahasanya begitu. Maka Al-Imam Syafi'i وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة على أن الكفر كله ملة واحدة. Imam Syafi'i rahimahullah berdasarkan ayat ini maka bahwasanya kufur adalah millatul wahidah. Orang kafir Tuhan kayak apapun agamanya tetap sama, menyembah selain Allah. فوارث اليهود من النصارى وبالعكس إذا كان بينهم نسب نسبهم يتوارث فيه لأن الأديان مع الإسلام كلها كالشيء الواحد في المطلق والله تعالى أعلم بالصواب. Jadi mati dia di surat ataupun Jadi bang, yang kedua yang mana? ayat kedua, la a'budu al-itlaq. Yang maknanya ya. Ya, itlaq. La a'budu al-itlaq ma ta'buduna min al-asnami wal awthan. La a'budu ala al-itlaq ma ta'buduna min al-asnami wal awthan. Sedikit lagi falastu a'budu ayatakum bi ayyati halin. Falastu a'budu alihatakum bi ayyati hal. Artinya aku tidak akan pernah mengibadahi apapun kondisinya. Jadi secara mutlak ya, aku tidak akan mengibadahi apa yang kalian ibadahi dari berhala-berhala itu, dan aku pastikan tidak akan mengibadahi mereka apapun kondisi. Ayyata hal fi ayyati hal. Nabi miskin nggak akan pindah agama, apalagi miskin aja nggak pindah, apalagi kaya. Tapi seringkali kadang kufur hanya kuna kufur, kadang fakru hanya kuna kufur. Kadang karena kemiskinan orang bisa berpindah agama. Itu yang terjadi. Ada orang miskin itu dekat dengan surga, tapi kita malah lebih dekat kepada kekufuran. Kenapa? Karena dicontohkan oleh kita itu selalu dunia. Makanya Nabi itu dalam kondisi orang itu sebagai pengadem yang dingin, supaya sahabat itu yang miskin wajah sekarang dibikin panas, seolah panas angin, panas dingin, panas angin. Partai yang bahaya itu panas angin, panas dingin. Nasdem itu mau berindo katanya Kristen Nasdem campur. Peking partai sudah bebas dari susah. Kayak terima banting paling banting. Oke, naktafi bihada wa nakhtatim bi kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لا تنسى الصلوات الإكثار وكثرة الصلوات ولا تنسى غيره سورة الكهف تطيب
Tapi atau ajmal ya wa tabayyana amis abiyat ya abiyat kita nih ganti putih ya jadi memang boleh ganti putih kalau Nabi bajunya apa aja tapi yang paling cinta itu putih. Sekarang saya banyak baju putih mengikuti sunnahnya. Baju putih saya ada 6 atau 7 karena cinta dengan baju. Oke, buat dulu. Bersih, jernih.